Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita senantiasa memuja dan memuja Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini Allah senantiasa memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesehatan untuk bagaimana bertemu secara online. Salam dan salawat semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda padang pasir yang kemudian bagaimana merebek-rebek daripada bendera-bendera kekafiran. Nabi yang kemudian menjadi petunjuk dalam menuntut kehidupan sehari-hari. Sebelum kami mempresentasikan hasil PPT kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yusrianto. Dan nama saya Muhammad Yusri. Baiklah, kita langsung saja ke slide pertama, yaitu penilaian lingkungan dalam berwirausaha. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan media utama yang sangat berpengaruh terhadap penilaian perkembangan anak, di mana orang tua yang memiliki peran di dalam lingkungan keluarga tersebut. Orang tua bekerja keras untuk bagaimana menafkahi anak-anaknya, untuk bagaimana kemudian mencetak anak-anak yang bisa diandalkan untuk bagaimana berwirausaha. Dan yang kedua, pendidikan berwirausaha. Pendidikan merupakan usaha atau kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Artinya adalah kita harus berpendidikan mulai daripada SD, SMP, SMA, bahkan untuk jenjang S1 atau kuliah. Pendidikan berwirausaha juga di sini adalah bagaimana kita bisa mencetak atau bisa berwawasan luas, mempunyai keahlian tersendiri sehingga kita mampu dalam berwirausaha. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat itu sangat berkaitan ketika kita sudah berwirausaha. Kita dituntut untuk bagaimana beradaptasi daripada lingkungan kita sendiri. Selanjutnya itu penyiapan moral berwirausaha. Yang pertama itu definisi modal usaha. Jadi ketika kita ingin memulai suatu usaha, terlebih dahulu kita harus menyiapkan modal. Karena kebanyakan calon wirausaha terkendala dengan modal, sehingga usaha yang ingin dia mulai menjadi tidak terjalankan. Jadi modal dapat kita definisikan sebagai barang atau sekumpulan uang yang digunakan untuk melaksanakan bisnis. Yang kedua yaitu jenis dan manfaat modal usaha. Jenis dan manfaat modal usaha di sini terbagi menjadi beberapa jenis. Jenis yang pertama yaitu modal usaha berdasarkan sumber modal. Jenis modal usaha berdasarkan sumber modal di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama modal internal, yang dimana modal internal di sini adalah suatu modal yang didapatkan dari perusahaan itu sendiri, seperti biasanya dari hasil penjualan. Terus yang kedua modal eksternal. Modal eksternal adalah
suatu modal yang didapatkan dari luar perusahaan maupun dana yang didapatkan dari para pemegang saham. Terus jenis yang selanjutnya yaitu jenis modal usaha. Berdasarkan fungsinya ada dua, yaitu modal perseorangan. Jenis modal perseorangan adalah modal yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki fungsi untuk memberikan laba. Yang kedua, modal sosial. Modal sosial adalah modal yang dimiliki oleh banyak orang, seperti dana dari masyarakat dan untuk kepentingan orang banyak. Jenis selanjutnya itu modal usaha berdasarkan wujud. Yang pertama, modal konkret atau modal aktif. Modal ini merupakan modal berwujud, misalnya dapat dilihat oleh mata seperti bahan baku, tempat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu modal abstrak. Modal ini merupakan modal yang tak terwujud, yang merupakan hal yang tidak dapat dilihat oleh mata atau tak terwujud, seperti halnya skill tenaga kerja dan hak cipta dan lain-lain. Selanjutnya itu manfaat modal usaha bagi wirausaha. Ada tiga, yaitu memastikan adanya bahan baku produksi seperti mesin produksi. Yang kedua, memastikan adanya tempat untuk menyimpan alat-alat produksi perusahaan atau tempat melakukan meeting dengan kolega kerja. Yang ketiga yaitu membayar upah pekerja. Selanjutnya adalah perencanaan dan strategi usaha. Perencanaan pertama itu perencanaan usaha. Rencana usaha yaitu ibaratnya peta jalan bagi berusaha untuk menuju bisnis yang setiap orang berusaha bagaimana mampu membagikan apa yang harus dikerja. Nah, perencanaan usaha di sini adalah bagaimana suatu wirausaha dia mampu merencanakan apa yang harus dikerja ke depan untuk bagaimana mencapai sesuatu yang ingin dicapai. Dan yang kedua adalah strategi usaha. Nah, strategi usaha ini sangat diperlukan untuk bagaimana kemudian melakukan sesuatu mulai dari tahap produksi hingga bagaimana kemudian untuk memberlakukan suatu produksi. Artinya di sini dia mampu supaya ini barang laku. Selanjutnya yaitu analisis persaingan. Analisis persaingan di sini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama identifikasi pesaing. Identifikasi pesaing di sini adalah strategi pemasaran untuk mengidentifikasi pesaing dengan meneliti dan mempelajari atau mengkaji atas produk penjualan serta strategi yang pesaing lakukan. Yang kedua, menentukan sasaran pesaing. Maksudnya di sini adalah menentukan sasaran pesaing di sini yaitu harus mengetahui siapa yang menjadi target wirausaha. Yang ketiga, identitas strategi persaingan. Identitas strategi persaingan di sini dapat diartikan sebagai strategi yang dapat dilakukan oleh pesaing seperti menyerang pesaing maupun bertahan setiap serangan yang dilakukan oleh lawan. Yang keempat yaitu strategi menghadapi pesaing. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, strategi pemimpin pasar. Hal yang dapat dilakukan itu seperti menciptakan produk baru, memberikan promosi. Dan yang kedua, strategi penataan pasar. Yang ketiga,
strategi pengikut pasar. Dan yang keempat, strategi relung pasar. Relung pasar merupakan pemain yang memiliki lingkungan tersendiri tanpa dipengaruhi oleh pesaing lainnya. Selanjutnya yaitu manajemen kelola usaha. Secara umum, manajemen dalam berbisnis terbagi menjadi beberapa bagian menurut Ramadhani 2020 sebagai berikut, yaitu pertama, manajemen keuangan. Nah, segala hal-hal yang terkait dengan masalah keuangan, mulai daripada utang, piutang hingga lain-lain. Sekira teman-teman pahami itu, apalagi teman-teman berasal daripada jurusan akuntansi itu sendiri. Yang kedua yaitu manajemen sumber daya manusia. Baik besarnya usaha kecil atau annya suatu usaha, bila seseorang itu tidak diatur pada sesuatu itu sendiri, dia harus bekerja sesuai dengan tupoksinya sendiri atau fungsi-fungsinya sendiri. Dan yang ketiga itu manajemen pemasaran. Pemasaran ini sangat penting. Dia yang kemudian bagaimana caranya suatu barang itu laku. Nah, supaya suatu perusahaan itu untung. Nah, sekira orang-orang yang di dalam suatu manajemen pemasarannya itu orang-orang yang ahli. Misalkan daripada jurusan manajemen, apalagi di mata kuliah manajemen itu ada mata kuliah khususnya, yaitu mata kuliah manajemen pemasaran. Sekira orang-orang manajemen paham tentang itu. Dan yang keempat yaitu manajemen operasional yang berkaitan dengan manajemen operasional itu sendiri, yaitu kegiatan sehari-hari, mulai daripada produksi, kegiatan sehari-hari hingga daripada beban listrik dan lain-lain. Sekira mulai daripada beban-beban, mulai dari produksi hingga ke konsumen nanti, itu yang dikatakan manajemen operasional. Ya, mungkin itu hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan, datangnya dari diri kami, dan apabila ada kelebihan, datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia tersimpan.